Bab 4. Kau kenapa? Tanya Axton saat melihat ekspresi Rainero tampak muram. Tapi Rainero justru mengedikkan bahunya. Lalu ia melanjutkan memperhatikan layar laptopnya. Bisa pesankan aku perempuan sekarang. Axton seketika geleng-geleng kepala. Selalu saja. Setiap Rainero merasa tidak baik-baik saja, ia selalu saja melampiaskannya dengan menumpahkan hasratnya pada wanita-wanita bayaran. Terkadang para perempuan, entah itu rekan bisnis maupun selebritis, pun menyodorkan diri untuk merasakan mengarungi ranjang panas dengan Rainero. Rainero pun dengan senang hati menyambutnya. Entah apa yang Rainero cari dengan melakukan hal tersebut, tapi Axton tidak bisa menjudge Rainero sebab ia tahu bagaimana terpuruknya Rainero akibat perbuatan Delianza di masa lalu. Flashback on. Baik Rainero maupun Delianza merupakan anak-anak pasangan konglomerat di negara itu. Karena mereka merencanakan untuk menikah, tentu saja mereka harus melakukan persiapan yang matang. Sama seperti keluarga kalangan atas lainnya, pasangan Rainero dan Delianza pun diminta untuk memeriksakan kesehatan maupun kesuburan sebelum melangkah lebih jauh ke jenjang pernikahan. Oleh sebab itu, hari itu Delianza dan Rainero pagi-pagi sekali telah bersiap untuk mengambil hasil tes keduanya. Dengan percaya diri, Rainero menggandeng Delianza masuk ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes mereka yang telah mereka lakukan sejak seminggu yang lalu. Setelah ini Rainero harap bisa segera mempersiapkan pernikahan mereka yang rencananya akan dilangsungkan kurang lebih 3 bulan lagi. Mereka memang butuh waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan semuanya sebab pernikahan mereka bukan hanya untuk menyatukan mereka saja, tapi dua buah keluarga besar baik dari pihak Sanchez maupun Mores yang dikenal sebagai keluarga golongan atas negara itu. Sesampainya di ruangan dokter pun menyerahkan 2 buah amplop pada keduanya. 2 buah amplop itu merupakan hasil pemeriksaan kesehatan dan kesuburan masing-masing. Bukan tanpa alasan keluarga kalangan atas melakukan hal itu. Hal itu tentu saja untuk kelangsungan keluarga besar mereka. Apalagi keluarga mereka sama-sama hanya memiliki 1 orang keturunan, tentu saja mereka pun menginginkan penerus untuk keluarga dan perusahaan mereka. Dengan senyuman terkembang, mereka lantas membuka hasil pemeriksaan itu. Delianza tersenyum lebar saat membaca hasil pemeriksaan dirinya yang dinyatakan semuanya baik-baik saja. Baik kesehatan maupun kesuburannya sangat bagus. Jadi ia bisa segera hamil setelah menikah nanti. Apalagi usia mereka sudah cukup matang untuk membentuk sebuah keluarga. Namun berbanding terbalik dengan senyuman Delianza, wajah Rainero justru nampak syok, wajahnya seketika pucat pasi. Ia merasa tidak percaya dengan hasil pemeriksaan itu. Ini nggak mungkin, sentak Rainero dengan suara menggelegar membuat senyum Delianza seketika surut dengan raut penuh tanda tanya. Ada apa? Tanya Delianza penasaran. Delianza lantas merebut kertas yang ada di tangan Rainero dan membacanya. Matanya seketika membeliak saat mengetahui hasil pemeriksaan itu. Katakan, hasil ini pasti salah kan? Kalian pasti telah melakukan kesalahan. Aku bisa menuntut rumah sakit ini karena telah melakukan malapraktik, raung Rainero yang telah berdiri dengan wajah merah padam. Rahangnya mengeras dan tangannya mengepal penuh emosi. Hasil itu murni, Tuan. Tidak ada kesalahan dengan hasil itu. Sebaiknya Anda tenang dulu. Biar saya jelaskan maksud isi di dalamnya, ujar dokter itu dengan tenang. Ia paham, siapapun yang membaca hasil pemeriksaan itu pasti akan seketika syok bila hasilnya di luar ekspektasi. Jadi kau ingin mengatakan kalau aku mandul, begitu? Bentak Rainero makin murka. Rain, tenanglah. Seru Delianza dengan wajah datar. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Hani, hasil pemeriksaan ini sungguh tidak masuk akal. Mereka menyatakan rumah sakit ini merupakan rumah sakit milik keluargaku. Apa kau meragukan rumah sakit ini? Sentak Delianza dengan sorot mata tajam membuat Rainero terdiam dan menatap tak percaya kalau gadis yang lama ia cintai ini akan bicara bernada tinggi dengannya. Anza, kita pulang sekarang. Setelah mengucapkan itu, Delianza pun gegas berdiri meninggalkan Rainero yang pikirannya tampak kacau. Rainero pun ikut berdiri dan berusaha mengejar Delianza. Tuan,
saya belum menjelaskan maksud hasil pemeriksaan itu, ujar dokter berusaha menghentikan Rainero yang hendak pergi. Menjelaskan apa? Menjelaskan kalau aku tidak mungkin memiliki keturunan, iya. Menjelaskan kalau aku laki-laki yang tak sempurna alias mandul, begitu. Kalau iya, aku tidak butuh penjelasanmu. Dengan dada bergemuruh, Rainero pun segera berlari mengejar Delianza yang telah masuk ke dalam mobil lebih dahulu. Sepanjang perjalanan, Rainero dan Delianza tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ingin Rainero mengajaknya bicara, tapi ia tahu, Delianza sedang syok saat ini. Ia ingin Delianza lebih tenang dahulu barulah bicara. Namun setelah beberapa hari berlalu, sikap Delianza makin dingin. Ia yang sering menghubungi dirinya terlebih dahulu jadi tak pernah menghubungi sama sekali. Bahkan pesan Rainero pun tak pernah dibalas, panggilan darinya pun tak pernah diangkat membuat Rainero kian nelangsa. Ia pikir, dengan memberikan waktu, Delianza bisa lebih tenang. Ia pikir, setelah beberapa waktu, Delianza akan memahami dirinya atau setidaknya mengajaknya berobat, tapi ternyata dugaannya salah. Hari itu, tiba-tiba saja Delianza menghubungi Rainero yang hari itu sebenarnya ada meeting penting dengan investor dari luar negeri, mendadak membatalkan segala sedulenya. Baginya Delianza lebih penting. Investor masih bisa dicari, tapi perempuan yang benar-benar ia cinta, tidak semudah itu untuk ia dapatkan. Dengan rasa bahagia yang membumbung, Rainero pun datang ke restoran tempat Delianza mengajaknya bertemu. Restoran yang memiliki kenangan indah antara dirinya dan Delianza. Restoran di mana ia pertama kali menyatakan cintanya. Yang tanpa ia sadari, di restoran itu pula kisah cintanya akan kandas dan berakhir. Rainero menyerahkan buket mawar merah yang ia beli untuk Delianza dengan senyum merekah di bibirnya. Delianza menerima bunga itu dengan wajah datarnya dan meletakkannya begitu saja. Hati Rainero sebenarnya sudah bergetar. Ada rasa aneh yang menyusup kala melihat sikap Delianza tak sehangat biasanya. Sayang, kau kemana saja? Mengapa kau tak pernah membalas pesan dan mengangkat panggilanku? Kau tahu, aku rasanya hampir gila karena tidak mendapatkan kabar darimu. Rasanya makin gila saat tidak bisa melihat wajah cantikmu, ucap Rainero. Bila orang lain yang mendengar mungkin akan mengira Rainero sangat pandai membual dan menggombal, padahal sebenarnya apa yang ia katakan sungguh-sungguh. Ia benar-benar gelisah saat Delianza menghindarinya dengan tak membalas pesan dan mengangkat panggilannya. Delianza adalah cinta pertamanya dan Rainero benar-benar mencintainya dengan tulus. Delianza menatap datar Rainero. Tak ada tatapan penuh cinta maupun kehangatan. Yang ada hanyalah tatapan datar, seakan rasa cinta itu telah lenyap dari diri Delianza. Langsung saja, tak perlu basa-basi. Delianza menarik nafas dalam-dalam membuat Rainero merasa tidak nyaman. Mari kita akhiri hubungan ini. Apa maksudmu? Kenapa? Jangan bilang ini karena hasil tes itu. Cecar Rainero tidak terima saat Delianza memutuskan begitu saja hubungan mereka. Kau masih bertanya? Kau tahu bukan, aku ingin memiliki anak. Aku ingin melahirkan anak dari rahimku sendiri. Keluargaku butuh penerus. Bila pasanganku mandul, lantas bagaimana aku bisa memiliki anak? Bagaimana aku bisa merasakan jadi perempuan sempurna dengan mengandung anakku sendiri? Dan, bagaimana aku bisa memberikan penerus pada keluargaku? Dunia Rainero seketika runtuh saat mendapati kenyataan kalau Delianza memilih melepaskan dirinya karena ketidaksempurnaan dirinya. Bukan hanya hati Rainero yang hancur, tapi segalanya. Hidupnya hancur. Setelah pertemuannya dengan Delianza siang itu, Rainero seketika berubah 180 derajat. Ia sering mabuk-mabukan. Ia malas bekerja. Investor yang awalnya berminat menanamkan modalnya di perusahaan Rainero pun mundur karena menganggap Rainero tidak profesional. Dan sejak itu pula, Rainero kerap melakukan one night stand dengan para wanita secara random. Terkadang ia membayar seseorang untuk memuaskan hasratnya. Semua ia lakukan untuk melampiaskan kekecewaan dan sakit hatinya. Bila selama ini ia menahan diri hanya ingin melakukannya dengan istrinya kelak. Tapi ia pikir, masa depannya telah hancur.
Takkan mungkin akan ada pernikahan sebab dirinya yakin takkan ada perempuan yang mau dengan laki-laki mandul seperti dirinya. Oleh sebab itu, ia menghancurkan sendiri dinding pertahanannya. Ia pun mulai melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Barulah beberapa bulan kemudian, saat perusahaannya diambang kehancuran, Rainero pun bangkit kembali untuk memajukan perusahaannya. Tapi dengan sosok Rainero yang baru, yaitu Rainero sang Casanova yang berhati dingin dan arogan. Kemari. Mendekatlah. Panggil Rainero pada wanita yang dibawa Axton untuk memuaskannya. Dengan gerakan menggoda, wanita itu pun mendekat dan hendak mendekap Rainero, tapi secepat mungkin Rainero menahan tangan perempuan itu agar tidak menyentuh tubuhnya. Aku menyuruhmu mendekat, bukan menyentuhku. Desis Rainero dengan sorot mata tajam, perempuan itu menelan ludahnya kasar. Rainero sangat berbeda dengan laki-laki lain yang biasa ia puaskan, pikirnya. Bila laki-laki lain sangat suka melihat dirinya bertindak agresif, maka Rainero berbeda. Tapi ia tetap mengulas senyum. Mungkin saja Rainero belum mau memulainya, pikirnya lagi. Buka pakaianmu. Titah Rainero layaknya seorang diktator. Dengan senang hati, perempuan itu pun membuka seluruh kain yang menempel di tubuhnya. Tubuhnya kini benar-benar polos, tanpa sehelai benang pun. Padahal mereka saat ini masih di kantor, tapi di ruangan khusus Rainero untuk melepaskan hasratnya saat berada di kantor. Rainero membuka resleting celananya sehingga benda besar berurat itu mengacung keluar dari sarangnya. Puaskan aku dengan tangan dan mulutmu. Titahnya tanpa basa-basi. Perempuan itu lantas melakukan apa yang diperintahkan Rainero, tapi setelah beberapa menit berlalu, benda berurat Rainero tak kunjung bangun. Pun hasratnya tak kunjung bangkit. Rainero sampai bingung sendiri, biasanya takkan sulit untuk membangunkan juniornya, tapi kini, setelah beberapa menit berlalu, bahkan setelah perempuan yang sedang berjongkok di hadapannya terlihat tampak kelelahan pun tak kunjung membangkitkan sang junior yang seakan sedang berhibernasi. Sid, apa kau tidak bisa bekerja, hah? Sentak Rainero marah saat juniornya tak kunjung bangun. Perempuan itu membulatkan matanya, milik siapa yang tak kunjung bangun kenapa justru dia yang disalahkan. Tapi perempuan itu sendiri heran, biasanya ia akan dengan mudah membangkitkan hasrat partner ranjangnya, tapi Rainero seolah tak tertarik secara seksual sama sekali dengan dirinya. Perempuan itu sampai bertanya-tanya, apakah dirinya tidak menarik sama sekali di hadapan laki-laki gagah dan tampan itu. Perempuan itu lantas melakukan hal lain yang ia bisa, tapi ternyata hasilnya tetap sama saja. Rainero sampai kesal dan mengusir perempuan itu dari ruangannya. Berhenti. Sudah cukup, sentak Rainero dengan kepala berdenyut. Lagi-lagi ia mengingat penolakan Senina akan pemberiannya. Dengan emosi yang meletup-letup, ia melemparkan lembaran dolar yang ia ambil di dalam dompet ke arah perempuan itu dan mengusirnya. Tapi tuan, saya belum pergi dari sini sebelum batas kesabaranku habis. Desis Rainero. Melihat wajah Rainero yang tampak menggelap, membuat perempuan itu gelagapan. Ia pun segera mengenakan pakaiannya lagi dan segera pergi dari sana. Perempuan itu pergi melewati meja Senina sambil menggerutu. Ia memang senang tetap mendapatkan bayaran meskipun tugasnya belum selesai. Tapi perempuan itu juga kecewa karena tidak bisa merasakan ranjang berderit dengan seorang CEO seperti Rainero yang terkenal bukan hanya karena ketampanan dan tubuhnya yang gagah, tapi otaknya yang cemerlang dalam berbisnis. Senina melihat perempuan itu sambil menghela nafasnya. Merasa tak habis pikir dengan kelakuan atasannya itu. Jam kerja pun telah berakhir, Senina pun bergegas membereskan barang-barangnya dan bersiap pulang. Namun saat sampai di lobi perusahaan, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menghentikan langkahnya. Senina lantas menoleh dengan raut wajah kesal. Namun raut kesal itu seketika berubah menjadi pias saat mengetahui siapa pelaku yang menarik tangannya. Theo, cicit Senina terkejut. Ya, ini aku. Kenapa? Kenapa ekspresimu seperti itu? Dahi Theo berkerut dalam. Ia memperhatikan ekspresi Senina yang tampak tidak baik-baik saja. Apa kau sakit? Tanya Theo sambil meletakkan punggung tangannya di dahi Senina. Senina refleks memundurkan tubuhnya. Reaksi Senina tampak aneh,
tapi Theo tidak mengerti apa yang aneh. Tidak panas, ucapnya saat tangannya sempat menyentuh dahi Senina. Kalau kau tidak sakit, lantas kenapa kau menghindariku, Sen? Apa kau ada masalah? Tidak. Aku, tidak ada masalah sama sekali, elak Senina yang tidak mungkin menceritakan apa yang telah ia alami pada Theo. Kalau tidak ada masalah lantas kenapa kau menghindariku? Apa aku sudah berbuat kesalahan? Katakan Sen, ada apa? Cecar Theo yang masih penasaran dengan perubahan sikap Senina. Lebih baik kita bicara di tempat lain saja, ujar Senina saat sorot matanya menangkap keberadaan Rainero San Axton yang juga pandangan mereka mengarah padanya. Theo mengerti. Ia pun mengajak Senina masuk ke dalam mobilnya. Aku bawa mobil sendiri. Kita naik mobil masing-masing saja, ucap Senina membuat Theo menghela nafas panjang. Kenapa tidak satu mobil saja? Tinggalkan saja mobilmu di sini seperti biasa. Tidak bisa. Besok aku harus datang pagi-pagi sekali. Kita ke tempat biasa sama, oke. Theo lantas terpaksa mengangguk. Ia tak ingin memaksakan kehendak pada kekasihnya itu. Setelah mengendara beberapa menit, mereka lantas tiba di sebuah coffee shop tempat mereka melepas lelah sepulang kerja maupun janjian saat makan siang. Kau mau pesan makanan? Tawar Theo. Senina menggeleng. Ia tidak berminat pada apapun. Ia hanya memesan secangkir macchiato. Kau kenapa? Kau tampak tidak baik-baik saja. Cerita padaku. Apa ayah dan ibu serta saudari tirimu berulah lagi? Theo yang sudah tahu bagaimana sikap Harold, Ambar, dan Jessica selama ini hanya bisa menduga itu. Sebab selama ini setiap ada permasalahan, Senina selalu saja bermasalah dengan mereka. Tidak. Tidak ada masalah apapun, kilah Senina. Kalau tidak ada, mengapa mau tampak murung? Kau pun seakan menghindariku. Cecar Theo. Aku hanya sedang kelelahan saja. Terlalu banyak pekerjaan akhir-akhir ini jadi sepulang kerja, aku langsung ketiduran, dusta Senina yang masih belum sanggup menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Entah bagaimana reaksi Theo saat tahu kalau dirinya sudah ditiduri atasannya sendiri. Theo menghembuskan nafas lega, syukurlah kalau kau tidak apa-apa. Kau tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu, ujar Theo lembut sambil menatap lekat netra Senina. Ia juga mengusap pipi mulus Senina dengan tangannya. Senina menggigit bibirnya, rasa bersalah makin menggerogoti pikirannya. Ia tak ingin menyakiti Theo, tapi... Hai Theo, kau ternyata di sini, seru seorang perempuan membuat keduanya menoleh ke sumber suara. Ada kau juga Sen. Kupikir, Theo hanya sendirian, ucap Jessica. Ya, perempuan itu adalah Jessica. Ia bahkan tanpa rasa sungkan, duduk di samping Theo dan mengambil kopi milik Theo dan meminumnya. Ups, ini milikmu. Sorry, Theo. Kenapa kau kemari? Apa kau ingin mengusik Senina lagi? Desis Theo. Wajah Jessica cemberut, kenapa kau selalu menuduhku seperti itu? Sen, apa aku pernah mengusikmu? Maaf kalau demikian, aku benar-benar tidak sengaja, ucapnya memasang wajah polos. Senina malas menanggapi. Ia justru membuang wajah. Ia benar-benar malas meladeni Jessica. Lihat, aku sudah bersikap baik pada Sen, tapi Sen sendiri yang selalu mengacuhkanku, adunya dengan memasang wajah nelangsa. Kau kenapa selalu seperti itu, Sen? Apa salahku? Apa karena aku saudara tirimu sampai kau tidak pernah mau menerimaku dan ibuku? Padahal ibuku sangat menyayangimu. Bahkan ibuku menyayangimu seperti anaknya sendiri, tapi sampai sekarang kau sudah berdramanya. Kalau sudah, aku mau pulang. Ayo Theo, kita pulang sekarang. Theo pun mengangguk. Ia ikut berdiri dan pergi dengan Senina meninggalkan Jessica yang telah mengepalkan tangannya. Sialan. Awas saja kau Sen, aku pasti akan merebut semua yang kau miliki. Termasuk, Theo, gumamnya sambil menyeringai sinis.